Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan guru dan peserta yang akan hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Supriyati selaku KDB, ya, di mana maksud dan tujuan beliau datang di sini yaitu jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pernah hadir dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi budaya positif, dan kemudian juga kami mohon maaf ya bila mengganggu aktivitas tugas Bapak Ibu, dan kami di sini hanya membutuhkan seperti mungkin waktunya. Yang pertama saya di sini selaku mewakili kepala sekolah menyampaikan pengantar dari sosialisasi atau diseminasi penyebaran budaya positif di Indonesia. Kami menyambut baik untuk Ibu Supri ya di barokah bagi kami. Kami merasa bahwa ini bukan hanya sekedar untuk pelaksanaan tugas saja dari JGB, tapi ini sebagai inspirasi kami, ide kami dan penggerak kami yang sama ide kami mungkin perawat tidur dan Ibu Supriyati mencoba pembangunan kami, membuka mata kami dan menerima informasi dan literasi yang kami belum tahunya. Ya, jadi diseminasi budaya positif ini inspirasinya dari sini, dan khusus juga menyampaikan ide-idenya mohon direspon nanti ya, bahwa sebenarnya budaya positif ini virus baik yang harus kita sama-sama sebarkan ya, bukan tapi virus baik. Budaya positif itu kebiasaan yang bagus, yang terstruktur, yang bersama-sama dan kerjasama. Tidak hanya sendirian, tidak bisa saya atau JGP atau kepala sekolah, tidak bisa balik kelas, tapi semua boleh. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Nanti langsung saja kepada Ibu Supri untuk menyampaikannya. Ya, mohon Bapak Ibu untuk menyimak dan merespon. Terima kasih. Silakan Bu Supri. Terima kasih Bapak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakapolres yang sudah titik 4 ini diminta melakukan presentasi atau diseminasi budaya positif. Jadi mengenalkan budaya positif yang ada ke SMA Negeri Bangun Jaya. Apa itu budaya positif? Bagaimana pelaksanaannya? Nah, semoga nanti bisa kita terapkan mengingat banyak permasalahan di sekolah kita yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri Bangun Jaya, pada kesempatan ini saya calon guru penggerak tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa melaksanakan program sendiri tanpa berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru SMA Negeri Bangun Jaya. Untuk itu Bapak Ibu, kami mengajak mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri Bangun Jaya yang kita cintai ini. Bapak Ibu guru,
yang saya hormati, banyak cara yang sudah kita lakukan untuk menertibkan anak-anak. Banyak cara yang sudah kita lakukan untuk mendisiplinkan anak-anak. Dari dulu sampai sekarang berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun pada saat ini masih juga kita rasanya belum juga berhasil. Masih seperti itulah kayak gitu. Masih seperti itulah. Ketika siswa terlambat upacara, ketika siswa terlambat untuk senam, ketika terlambat masuk kelas, kita sudah melakukan berbagai upaya untuk mendisiplinkan anak tersebut. Tapi rasanya juga belum berhasil karena anak itu belum memiliki motivasi di dalam dirinya bahwa dia itu harus tidak terlambat itu karena apa, iya kan? Kemudian dia harus ikut upacara itu kenapa, kayak gitu. Kayaknya belum membekas dan mereka itu belum memiliki motivasi dalam diri mereka. Hanya sekedar ketika mereka terlambat upacara, ketika mereka terlambat masuk kelas, kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Nah, di sini nanti kita akan membahasnya, ya, Bapak Ibu guru. Baiklah, yang pertama itu adalah apa makna budaya positif. Lanjut. Jadi budaya positif, Bapak Ibu guru semuanya sudah pernah mendengarkan apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi apa budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita? Banyak sekali Bapak Ibu guru, budaya-budaya positif yang bisa kita kembangkan di SMA Negeri Bangun Jaya ini. Nah, kalau misalnya salah satunya yang sudah kita mulai itu adalah menyambut siswa di gerbang sekolah, itu merupakan salah satu budaya positif. Kemudian sholat zuhur berjamaah di masjid yang sekitar gilir, itu sudah merupakan budaya positif. Kemudian di dalam kelas banyak sekali budaya-budaya positif. Nah, sekarang mari kita meningkatkan budaya positif apa yang akan kita lakukan sehingga meningkatkan kemampuan anak itu terutama di bidang literasi, numerasi gitu. Nah, kemudian dalam budaya positif ini ada 5 konsep yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, pemenuhan 5 kebutuhan manusia. Ada segitiga restitusi dan posisi kontrol guru. Lanjut. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Jadi paradigma, cara berpikir kita yang harus, ya enggak, maksudnya saya percaya dengan Bapak Ibu guru karena sudah mendapatkan ilmu tentang pendidikan itu ketika di bangku kuliah. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan kembali kita itu tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tugas kita adalah menuntun. Jadi di sini guru diibaratkan petani, murid diibaratkan biji jagung. Kenapa seperti itu? Bapak Ibu guru, kalau kita guru, ya kan? Kita guru itu hanya bisa menuntun. Kalau petani nanam jagung, bisa tidak dia mengubah jagung itu menjadi padi? Bisa tidak? Ya kalau sudah nanam jagung, otomatis nanti yang akan tumbuh, yang akan dia panen adalah jagung, kayak gitu. Begitupun anak sudah memiliki karakter seperti itu, kita hanya sekedar menuntunnya. Menuntunnya dengan apa? Kalau petani supaya jagungnya itu panen raya, hasilnya banyak, berarti harus dirawat, dipupuk, kalau ada hama disemprot, kayak gitu kan. Nah, kita juga dalam anak itu seperti itu. Dalam kita menuntun anak, kita selayaknya seperti seorang petani gitu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam menuntun anak itu untuk tumbuh dengan selamat dan bahagia, kita harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ya seperti misalnya dari latar belakang posisi rumahnya, maksudnya sesuai dengan, ya kalau orang Sadu, orang Kambangan itu sudah sesuai dengan kodrat alamnya kayak gitu.
Kodrat zaman itu maksudnya kita sesuaikan dengan zaman sekarang, dengan perkembangan zaman sekarang, sesuai dengan zamannya sekarang. Kita tidak bisa menyamakan anak sekarang dengan anak zaman dahulu, kayak gitu. Nah mungkin ini yang akan menjadi PR kita sesuai dengan kodrat zaman, karena kodrat zaman sekarang anak 2 tahun itu sudah pakai gadget, sudah pakai HP, sudah pakai Android, sedangkan kita melarang keras menggunakan HP. Nah ini sangat bertentangan sebenarnya. Nah ini akan jadi PR kita, bagaimana nanti kita akan menuntun anak itu kayak gitu. Nah jadi intinya dalam menuntun tumbuh kembang bakat anak itu, jadi ketika kita sudah melaksanakan seperti apa yang difilosofikan pendidikan Ki Hajar Dewantara, otomatis semuanya kegiatan yang akan kita lakukan baik di kelas maupun di luar kelas itu semuanya akan berpihak kepada murid. Jadi itu paradigma yang harus kita inikan dulu. Lanjut. Nah jadi perubahan paradigma untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan positif. Jadi kita perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut. Nah, kalau tadi paradigma disiplin positif, sekarang itu apa makna dari disiplin? Bapak Ibu guru, saya tidak mengajari, Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu apa itu disiplin, karena setiap hari tugas kita adalah ingin mendisiplinkan anak, ingin membuat anak disiplin. Jadi sebenarnya apa disiplin itu? Jadi disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, jadi sesuai dengan tata tertib, sesuai dengan peraturan dan kebutuhan pada peraturan, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah ini justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Di hukum itu kan Bapak Ibu misalnya terlambat, sudah kita hukum. Nah kira-kira anak itu jerah nggak? Setelah dihukum jerah nggak? Enggak kan? Terus masih ulang lagi, artinya hukuman itu bukan cara yang tepat berarti untuk mengatasi ketidakdisiplinan anak itu. Nah jadi nanti kita akan apa yang harus kita lakukan. Lanjut. Kemudian teori motivasi. Jadi tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang motivasi perilaku manusia atau motivasi internal ya, motivasi yang hadir dari dalam diri. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu guru, saya mau tanya sedikit boleh? Boleh? Nah, apa yang memotivasi Bapak Ibu guru ingin menjadi guru? Ada yang mau jawab? Kalau saya mengamalkan ilmu. Mengamalkan ilmu, ya. Kemudian sudah cukup. Itu garis besarnya. Garis besarnya. Ada lagi? Memberi ilmu. Ada lagi? Luar biasa ya. Nah jadi Bapak Ibu, motivasi itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah Bu, tadi jadi kita ini apa motivasi tadi apa yang akan terjadi ketika tidak melakukannya? Jadi jawabannya ambil kita ya kan? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau saya melakukannya merasa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Nah kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Nah jadi ketika kita sudah ada di dalam diri kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya bahagia. Bahagia. Nah jadi ketika kita bisa menjawab yang ketiga, saya akan menjadi yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi itulah yang disebut dengan
dengan motivasi dalam diri kita. Contohnya saya ini mau menjadi guru penggerak ya Pak. Jadi saya mau menjadi guru penggerak ini sebenarnya motivasi saya ini biar pengen dapat golden ticket PPG. Ternyata setelah saya belajar ini itu adalah motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu sifatnya sementara, bisa hilang kayak gitu Pak. Jadi sudah hilang. Tapi ketika saya memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri kita, nah itu akan gimana ya, lebih lama, lebih meningkatkan kita untuk tetap selalu bersemangat. Tapi ketika motivasi saya itu ternyata itu motivasi eksternal. Jadi untuk itu semakin berjalannya waktu sampai ke modul 1.4 dan kemarin sudah masuk modul 2.1, saya semakin berdaya. Kemudian saya meningkatkan agar tumbuh motivasi intrinsik dalam diri saya, yaitu saya menghargai diri saya untuk terus belajar, untuk terus berkembang supaya apa? Ya supaya saya menjadi lebih kayak gitu, lebih berdaya lagi, terutama untuk murid-murid. Lanjut. Jadi itu tentang teori disiplin ya Bapak Ibu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi konsep disiplin itu Bapak Ibu ada dua, itu tentang hukuman dan penghargaan. Jadi kalau misalnya hukuman itu sifatnya membuat tidak nyaman. Jadi kalau dihukum itu otomatis anak-anak tidak nyaman kan? Nah kemudian murid menjadi takut. Kalau dihukum anak-anak takut nggak? Takut. Kemudian memaksa, hukuman itu memaksa, benar nggak Bu? Nah, kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Awalnya dia nggak mau ngaku karena takut dihukum, didedes, akhirnya baru mengaku kalau dia bersalah. Kemudian murid jadi rendah diri. Itu akibat dari hukuman atau sifat dari hukuman itu. Kemudian ketika penghargaan, nah penghargaan ini dapat merusak hubungan. Hubungannya seperti apa? Misalnya, saya harus belajar supaya dapat ranking kayak gitu. Nah itu akan merusak hubungan dengan yang saling itu tadi. Saya ingin mendapatkan penghargaan ini ketika saya dapat melakukan ini. Nah ketika dia sudah mendapat penghargaan yang diharapkan itu sudah, dia tidak ada lagi punya motivasi untuk meningkatkan apa yang dia punya lagi kayak gitu. Nah kemudian ternyata penghargaan ini juga menghukum. Jadi penghargaan itu karena dia sifatnya seperti itu, jadi menghukum dan tidak efektif. Jadi penghargaan itu untuk waktu lama juga tidak efektif kayak gitu. Tapi untuk sesekali boleh, untuk meningkatkan tapi sesekali sifatnya. Tapi untuk dalam waktu yang jangka lama itu tidak efektif. Lanjut Bu. Ini sudah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu itu tentang keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kita berusaha untuk membuat budaya positif di sekolah ini adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu sudah saya terapkan sedikit itu di kelas 12 IPS 1 tentang ini kebersihan kelas. Jadi saya itu berdiskusi mengajak anak-anak itu membuat sebuah keyakinan. Keyakinannya seperti apa? Yaitu tadi kita mulai dari pertamanya peraturan. Peraturan itu tidak boleh membuang sampah, misalnya kan harus ngepel kayak gitu. Itu kan peraturan. Nah, peraturan itu Bapak Ibu kita ubah bahasanya. Jadi bahasanya kita ubah yang sederhana saja. Karena ini sebuah keyakinan, kita sepakati, berarti kita langsung cuma sekedar jaga kebersihan kayak gitu aja. Nah terus anak-anak langsung, Bu kalau nggak ngepel kita denda. Efektif nggak? Dari zaman dulu nggak ngepel didenda itu uangnya terkumpul berapa? Nggak efektif. Nah kemudian Bu kalau ini kita suruh push up. Saya tanya lagi, dari kelas 10 sampai kelas 12 kamu tuh loh disuruh push up sudah berapa kali? Ada yang jawab sampai 600 segala macam. Ada nggak perubahan? Nggak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi saya buat keyakinan
yang harus buang keluar. Siapa yang membuang di dalam maksud saya ya. Siapa yang berantakan meja guru, berarti dia itulah yang bakal membereskannya kayak gitu. Gak usah orang-orang lain, gak usah yang pikat. Keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru tahap-tahap kita dalam pembentukan keyakinan kelas. Mungkin nanti ini adalah juga lingkup berbagi bisa Ibu Bapak terapkan di kelasnya. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada keaturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya kalau keyakinan kelas itu kan itu bahasanya nggak panjang-panjang, terus nggak boleh ada kata-kata negatifnya, Bu. Jangan membuang sampah, itu nggak ada. Jadi kata-katanya jangan ada kata-kata jangan. Misalnya jangan berkelahi, kayak gitu enggak. Jadi kalau berkelahi itu kan hubungannya dengan keselamatan. Jadi keselamatan, kayak gitu, jaga keselamatan, kayak gitu aja. Kata-katanya itu kata-kata positif, singkat biar dia ingat. Dan itu seyogyanya, sebagusnya itu ditempel di dalam kelas, keyakinan kelas. Kayak gitu dalam karton yang besar. Nah, apa keyakinan yang kita sudah sepakati dengan anak? Kayak gitu. Nilai-nilai kebajikan apa yang kita tanamkan ke anak? Misalnya saling menghargai itu kan banyak, tidak menyobek buku kawan, tidak apa segala macam. Nah itu kita sampaikan. Nah di kelas 12 kelas 1 S1 kemarin, saya sudah buat keyakinan kelasnya, hanya saja posternya belum di print ya. Nah kemudian itu untuk keyakinan kelas. Lanjut, ini singkat tampil ya. Jadi ada peraturan, ada keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu nilai kebajikan yang dituju. Nilai kebajikan itu Bapak Ibu ada tanggung jawab, menghormati orang lain dan diri sendiri, kemudian keselamatan, kesehatan, kesabaran, dan keamanan dan lain-lainnya. Banyak sekali nilai kebajikan yang bisa kita. Nah sekarang ini Bu, misalnya kita mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Jadi misalnya anak-anak diminta untuk tuliskan saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah sebanyak 100 kali. Itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Kalau kita suruh anak-anak suruh nyatat dia terlambat, terus kita suruh nulis sebanyak 100 kali, tulisannya itu saya tidak akan terlambat lagi. Dia kan terlambat. Nah itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman zaman dulu yang kayak gitu. Hukuman ya. Ya. Berarti lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker misalnya, karena kalau zaman corona itu ya, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Sudah disepakati konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret. Mengganti kertas teman yang telah dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena itu ada hubungannya dengan pelajaran PJOK itu bukan hukuman, adalah konsekuensi. Nah kemudian yang tadi benar yang dikatakan mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret itu juga konsekuensi. Kalau meminta push up itu hukuman, karena hukuman itu sifatnya langsung gejret. Nah, jadi sifatnya singkat. Kalau konsekuensi kan maksudnya itu beda hukuman dan konsekuensi. The Bluetooth device is ready to pair. Ada Bu ya? Jadi Mati. Ya terus Bu. itu ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu
pengen bebas dalam hal mungkin karena kita kurang bervariasi dalam mengajar, akhirnya mereka merasa bosan sedangkan mereka ingin bebas kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita bervariasi bisa menyebabkan bisa menyalurkan kebebasan mereka. Lanjut. Kemudian kesenangan. Ya kalau kesenangan di dalam kelas kita sering merasakan kalau anak-anak itu bercanda-bercanda, belajar bercanda. Memang naluri kita, naluri setiap manusia itu membutuhkan kesenangan. Ada nggak yang tidak membutuhkan hiburan? Tidak membutuhkan kesenangan sama sekali dalam hidupnya. Tetapi kalau ini misalnya Putri, Ada usia macam-macam. jadi kesenangan itu bermain, tertawa, kemudian dan lain-lainnya, pokoknya yang membuat dia senang. Lanjut, terakhir, belum terakhir ya. Jadi untuk kita tahu Bapak Ibu, anak-anak itu maksudnya mereka melakukan kesalahan itu karena apa? Salah satunya itu dengan jalan restitusi. Restitusi ini adalah salah satu budaya positif. Bagaimana langkah-langkah restitusi? Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Ada memperbaiki hubungan, tawaran, bisa dibaca? Habis ya. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu ada 3. Menstabilkan keadaan, kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kalau ketika ada anak itu kita coba. Jadi sekarang kita coba dengan mengurangi hukuman. Kalau misalnya kita langsung tidak menghukum mungkin tidak bisa, tapi kita mengurangi dengan cara kita melakukan budaya positif yaitu segitiga restitusi. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan validasi tindakan salah, kemudian menstabilkan identitas dia, kemudian menanyakan keyakinan. Itulah keyakinan yang harus kita buat terlebih dahulu, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Misalnya ya Bapak Ibu, untuk validasi tindakan yang salah, jadi kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi, saya sudah mencobanya juga di kelas IPA 2. Waktu itu pelajaran saya matematika, anak itu tidak masuk selama itu dengan alasan ganti baju. Jadi, saya tanya terus, kemudian sampai memvalidasi tindakan. Jadi, kita katakan ke dia, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Jadi kita kuatkan dulu, kita stabilkan dulu identitas dia. Nah kemudian kita tanyakan keyakinan, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah benar belum? Nah kamu nanti dia akan merasa bersalah. Ketika dia akan merasa bersalah, dia akan merasa ingin memperbaiki diri sendiri. Nah kita tanya, bagaimana cara kamu memperbaiki diri? Nah dia jawab, berarti Bu, mulai besok saya tidak akan terlambat lagi dengan ganti bajunya tepat waktu, tidak akan ulang-ulang, pokoknya kayak gitulah. Tapi dari dia, bukan dari kita. Aku besok harus sesuai ini, 10 menit setelah Pak Susilo ganti baju dewek. Nah itu bukan dari kita, tapi dia yang menyebutkan. Dia yang menyebutkan solusi dari masalah dia kayak gitu. Jadi kita coba perlahan. Nah kemudian Bapak Ibu, terakhir itu adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu kita sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Kalau penghukum ya tadi kita langsung kadang dengan kata-kata. Menghukum itu tidak hanya dengan fisik, tapi bisa juga dengan non fisik, dengan kata-kata kamu ini sudah terlambat, itu sudah masuk dalam hukuman. Nah kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya kita ini kan anak itu jadi merasa bersalah kayak gitu. Jadi kalau dia merasa bersalah itu dia
bisa saya sampaikan untuk desiminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga budaya positif ini bisa kita lakukan di sekolahan kita. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kami ya secara dengan surat al-asr ya. Allah yubul qawmin hatta yubilu bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib kaum kecuali kaum sendiri yang berubah mindsetnya dia sendiri. Ya. Jadi apa tadi Bu? Bahasanya tadi paradigma ya, kan kalau pikirnya ya. Sama itu ya. Jadi ya perlu menggunakan fitrah lah. Setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang suci ya. Mungkin Ingin menanggapi ya. ada lagi. Oke. Bapak Ibu, kalau ada yang menanggapi atau menyampaikan aspirasinya mengenai ini silakan ya. Sahabat yang saya lihat dari tadi mengenai ini dalam hal ini silakan sahabat tanggapannya bagaimana penyampaian dari Subri dengan ini tentang budaya positif ini. Ini kan bagus ya. Tinggal dalam melaksanakannya itu tidak bisa sendiri. Ya. Yang jadi permasalahan kan di lapangan. Ya. Bisa tidak kita nih sama-sama ini berubah? Ya intinya kita nih, yo dimulai dari kita sendiri. Benar kata Bu Supri tadi kan, dia sudah menerapkan ini. Jadi banyaknya kami itu sudah tahu. Dari hati kita ini, kenapa kita jadi guru ini dari hati. Kalau pengalaman saya jadi guru ini, saya tidak ada niat jadi guru. Ketika saya terpanggil jadi guru itu, kenapa? Karena saya melihat di SD Sagu itu guru penglihat, itu sifatnya penglihat. Tak satu pun ada guru. Pada tahun 2004. Kenapa? Dikarenakan jalan akses ke sana akan sepeda susah. Dan guru yang ada di Sadu itu bukannya ini banyak yang ngasih balik. Nah, maaf, saya ini yang baik, saya mau baik, yang jelek. Ketika itu 1 bulan saya mengamati, karena saya ini di Sadu itu, karena saya jurusan akuntansi Kursusmer. Tidak nyambung dengan guru. Maaf, bukan saya ini, saya tidak membenci cita-cita seorang. Saya tidak ada niat mau menjadi guru. Ketika saya melihat siswa penglihatan, terpanggillah saya di sana untuk jadi guru. Panggilan jiwa. Ya, panggilan dia itu saya merasakan. Dengan keadaan sekarang ini seperti ini. Jadi panggilan itu langsung saya ngajar untuk Pak Patno. Saya langsung menemui Pak Senen Singadilata, Pintu Madilata. Jadi tinggal kita sekarang ini. Bagus kalau memang ini, tinggal penerapannya di lapangan. Jadi dimulai dari kita. Kita siapa yang mau disalahkan, kita disalahkan. Mungkin ada yang menyimpang dari koridor ini, tapi demi kebaikan kita. Ya, jadi kita mulailah dari gak usah kita ini. Coba kita ini sekali-kali, coba kita ini sekali-kali. Sekali-kali datangnya kita mulai jam 7. Kita sekali-kali coba kita ini. Ada tidak perubahan sesuatu? Bukan kita ini, dengan mungkin kalau di usia saya ini lakukan, jadi ini. Jadi kita coba-coba dulu. Kalau memang tak kasih perubahan siswa, itu berarti kita menerapkan sepertinya. Coba kita sekali-kali. Terusan ya, jam 7.15 kita berbaris di apa ini pintu. Saya melihat, saya yakin bukan dari ini karena Tuhan kali membuat hati manusia itu kan nyimpang dan nyimpang atau dari dirinya sendiri dan ini. Coba kita ini. Tidak usah terlalu banyak lah, mungkin ada yang kalau kita
Iya. Iya. Kan siswanya kan kalau kita berbaring di sana bukan kita ini menyambut anak ini yakin kira-kira kan. Kira-kira kalau kita berbaring di sana, aku yakin siswa pun satu pun tidak ada yang nggak berani di luar. Saya paling sebenarnya ketika dia masuk. Oleh tamu di dalam, ya. Kira-kira seperti itu. Yang cewek, jadi ketemuan bibirnya merah, umurnya tebal, jadi itu budaya. Nah kalau kita mulai dari pintu itu mulai masuk dari sana, saya yakin perlu yang ngajar di dalam, yakin tidak kaget lagi. Mungkin ada 1-2 yang pertama biasa. Oleh kalau terlambat 20 siswa 30 kira-kira, jadi permasalahan. Ini bagus. Jadi kalau dia ada dari ilmu dari kalau guru penggerak itu banyak hal-hal yang positif. Kami juga dulu kenapa saya ini mau, tapi dengan keadaan sekarang ini nilai yang muda-muda bela, yang muda-muda nggak ada saya yang berkuat. Mungkin itu kita mulai. Kalau yang baik, kita tidak baik kalau yang baik. Kalau itu ada yang kalau lulusan dari kita dapat ujian, dapat ujian, eskulnya itu. Jadi maksudnya kita mulai. Atau membuat tim. Dan sama harap gaji lah, kita ini kan apa tuh berhubungan dengan uang tuh lah yang menjadi ini. Ya kita ini kan, ya Tuhan juga kalau kita niat yang terbaik untuk nyikit jalannya banyak. Jadi kan nggak ke 10 orang tiket kalau terlalu banyak. Saya mau 10 orang. Itu di Senin atau Selasa 10 dibagi, kira-kira tidak terlalu. Mungkin itulah sudah. Terima kasih kepada Bapak Samanudin atas tanggapannya. Ya benar apa yang sudah dikatakan Bapak Saman tadi. Kita kembali lagi kita ke filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Jadi slogan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak asing lagi ya Bu. Pak Bu itu Inmadia Mamengkasa apa itu? Terus Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Jadi di depan kita memberikan contoh, di tengah kita berkolaborasi, membimbing, di belakang kita mendorong. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, hal-hal positif. Benar yang dikatakan oleh Pak Saman tadi. Ketika kita menyambut anak di depan pintu itu kita sudah memberikan energi positif, kayak gitu. Nah, secara tidak langsung. Kayak gitu. Jadi mungkin anak tuh bisa berubah, oh ibu bela berangkat ini segala macam kayak gitu kan. Nah kemudian kita juga yang masuk pagi kalau tepat waktu anak-anak tuh juga tahu Bu, yang terlambat pun bisa kita minimalkan. Kalau kitanya juga pagi, tapi kalau kita terbiasa telat, anak-anak tambah banyak yang telat, yakin ya? Jadi terima kasih Bapak Saman, memang benar kita harus bersama-sama, kita maksudnya lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, kemudian ada hal-hal yang negatif jangan kita jadikan patokan, jangan kita jadikan acuan kalau kita ingin tetap maju. Tapi ketika ada hal negatif di kepala kita jadikan acuan, kita jadikan patokan, maka kita tidak akan maju, kita tambah melempem saja. Sudah cukup Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih, pokoknya itu saja ya Pak. Ditutup Pak. Baiklah, dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, maka presentasi diseminasi budaya positif. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana?
Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu, Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang lempar. Kayla, duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kayla, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua enggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak
gak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempar Kak. Lemparkan, Ma. Lempar, Mi.